kembali lagi di channel Parkir Bus. Indonesia merupakan salah satu negara yang fanatik sepak bola. Antusias masyarakat dengan olahraga ini cukup membludak. Hal ini membuat banyak klub sepak bola berdiri di zaman lalu. Banyak tim-tim di Indonesia yang memiliki kejayaan sejak awal berdiri. Namun, tak sedikit pula ada klub yang bubar atau berganti nama akibat masalah finansial. Akibatnya, sejarah manis dan nama besar pun kini tinggal nama. Berikut deretan klub yang pernah berjaya di masanya, lalu menghilang di telan zaman. Yuk simak ulasan kami berikut ini ya. Warna Agung. Warna Agung dibentuk pada tahun 1970. Nama Warna Agung memang tak asing bagi para pecinta sepak bola di era tahun 1970 sampai 1980. Di tahun itu, Warna Agung menjadi kekuatan besar sepak bola di era awal berdirinya beberapa tim sepak bola di Indonesia. Klub ini didirikan oleh seorang pengusaha bernama Benny Mulyono. Klub ini bahkan menjadi juara edisi perdana Liga Sepak Bola Utama alias Galatama tahun 1979. Jadi juara edisi perdana Liga membuat klub ini makin terkenal. Nama-nama terkenal saat itu seperti Widodo Cahyono Putro dan Syamsuddin Umar sempat menjadi pemain yang membela klub ini. Namun setelah itu, Warna Agung mengalami masalah internal klub. Setelah musim perdana Galatama, Warna Agung lenyap dari pesepakbolaan Indonesia, namun namanya masih ada di lembar sejarah pesepakbolaan tanah air. Yanita Utama. Yanita Utama adalah sebuah klub sepak bola Galatama yang berbasis di Bogor. Klub ini berdiri pada tahun 1981 dengan nama Jaka Utama yang bermarkas di Lampung. Karena terlibat kasus suap di Lampung, Jaka Utama dibeli oleh pengusaha Pitoyo Haryanto asal Bogor dan mengganti namanya menjadi Yanita Utama pada tahun 1983 dengan membayar ganti rugi sebesar 25 juta rupiah. Pada gelaran Galatama musim 1983 sampai 1984, Yanita Utama ikut serta dan langsung menjadi juara. Musim tersebut adalah pertama kalinya Galatama memakai format babak final. Pada musim berikutnya, yakni 1984, Yanita Utama kembali merengkuh gelar juara Galatama untuk kedua kalinya. Di musim ini, Yanita Utama mewakili Indonesia mengikuti turnamen antar klub yang digelar di Jakarta dan Bandung pada Desember 1984. Meski melaju ke partai final, mereka harus tunduk atas wakil Thailand, Bangkok Bank dengan skor 0-1. Pertandingan final di laga ASEAN 1 itulah prestasi terakhir Yanita Utama. Awal tahun 1985, klub yang sempat menjadi kebanggaan publik Bogor itu bubar. Para pemainnya kemudian pindah ke klub Kramayuda 3 Berlian yang bermarkas di Palembang. Kramayuda 3 Berlian. Seorang tokoh penggila bola bernama Sarnobi Said diketahui mendirikan klub ini. Awalnya KTB bermarkas di Palembang, namun seiring berjalannya waktu, klub ini pindah markas ke Bekasi, Jawa Barat. Di kompetisi Galatama, KTB pernah 2 kali menjadi juara, yaitu pada musim 1985 sampai 1986 dan 1986 sampai 1987. Nama legenda Indonesia seperti Bambang Nurdiansyah pernah membela KTB dan menjadi top skor di liga pada tahun 1985. Saat mereka mewakili Indonesia di Piala Winner 1991, KTB memilih mundur karena persoalan finansial. Saat itu pemilik bahkan sampai mengadu ke PSSI untuk mendapat bantuan. Akhirnya setelah gaji para pemain dilunasi, KTB membubarkan diri di tahun 1991 sampai 1992. Arseto Solo.
Klub ini didirikan oleh putra mantan Presiden Soeharto, Ari Sigit Haryodanto. Awalnya tim ini bermarkas di Jakarta, namun pada tahun 1983, tim ini pindah ke Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Tak butuh waktu lama, masyarakat Solo langsung menyukai kedatangannya. Si Biru Langit begitu julukan klub ini meraih kejayaannya di era Galatama pada 1991 sampai 1992. Arseto Solo kemudian berhak mewakili Indonesia berlaga di Liga Champion Asia saat itu. Namun sayang, Arseto Solo hanya mampu menembus fase grup semifinal. Klub ini pada akhirnya bubar pada tahun 1998. Arseto Solo mengalami masalah keuangan saat itu lantaran kompetisi yang mereka ikuti dihentikan akibat kerusuhan moneter kala itu. Niak Mitra. Klub ini merupakan tim kebanggaan masyarakat Surabaya saat itu. Pemilik klub ini adalah salah seorang pengusaha industri bioskop bernama Alexander Wenas. Niak Mitra juga merupakan salah satu klub yang mendirikan Galatama bersama klub lainnya seperti Pardedetex, Jayakarta, Indonesia Muda, dan Warna Agung. Niak Mitra sendiri sudah 3 kali menjuarai Galatama, yaitu 1981 sampai 1982, 1982 sampai 1983, dan 1986 sampai 1987. Bahkan pada tahun 1983, Niak Mitra pernah bertanding melawan Arsenal di Stadion 10 November pada tahun 1983 silam dan mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0. Niak Mitra memilih membubarkan timnya karena aturan-aturan di liga yang menurutnya merugikan. Pemilik klub menilai liga menerapkan langkah yang salah. Kerugian akibat harus bermain dengan klub-klub divisi 2 membuat Niak sepi penonton dan merugi. Diketahui, Niak Mitra merupakan cikal bakal terbentuknya Mitra Kukar. Klub yang saat ini bermain di Liga 2 Indonesia itu bermarkas di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Mas Trans Bandung Raya. Mas Trans Bandung Raya atau MBR didirikan pada 17 Juni 1987 dan menjadi tim jebolan kompetisi Galatama tersukses di periode awal Ligina. Kala itu MBR langsung menebar pesona dalam 3 tahun berturut-turut sejak berlangsungnya Ligina. Pada kompetisi 1994 sampai 1995, pemain andalan MBR, Tri Sandria, dinobatkan sebagai top skor. Tak puas hanya menempatkan pemainnya sebagai pencetak gol terbanyak, setahun berselang tim ini menggondol juara kompetisi 1995 sampai 1996. Di tahun tersebut, gelar top skor masih dipertahankan tim ini melalui pemain asingnya Dejan Glusevic. Selanjutnya, pada kompetisi 1996 sampai 1997, MBR harus puas menyabet peringkat kedua setelah di final kalah dari Persebaya Surabaya. Capaian tersebut sekaligus menjadi kenangan manis terakhir klub ini. MBR resmi bubar pada tahun 1997 akibat krisis keuangan. PKT Bontang. Tim Pupuk Kaltim Bontang atau PKT Bontang merintis perjalanannya di era Galatama musim 1988 sampai 1989. Baru kemudian mereka merasakan masa kejayaannya di era perdana Ligina dengan langsung menembus semifinal. Kemudian di Liga Bank Mandiri 1999 sampai 2000, PKT Bontang menjadi runner-up usai ditundukkan PSM Makassar dengan skor tipis 3-2. Kiprah PKT Bontang di masa jayanya tak lepas dari kontribusi di klub Mandau, semacam akademi pemain junior yang menelurkan banyak pemain muda berkualitas. Ditambah sokongan dana dari PT Pupuk Kaltim, membuat PKT Bontang sempat disinggahi beberapa pemain top di akhir tahun 1990-an. Singkat cerita, pada tahun 2009,
klub tersebut ganti nama menjadi Bontang FC. Sejak berganti nama, klub tersebut murni dikelola swasta. Namun, setelah lepas dari nama Pupuk Kaltim, roda nasib ternyata tidak memihak kepada prestasi klub. Apalagi keikutsertaan mereka di Liga Premier Indonesia di tahun 2011 dan dugaan pengaturan skor membuat Komdis PSSI dan FIFA menjatuhkan sanksi ke Bontang FC untuk degradasi ke Liga Nusantara atau kasta terbawah Liga Indonesia. Saat ini, Bontang FC berlaga di Liga Zona Kalimantan Timur. Khusus tahun 2019 lalu, manajemen Bontang FC memilih absen dan tidak ikut berkompetisi. Petro Kimia Putra. Klub yang dibentuk oleh PT Petrokimia Gresik pada 20 Mei 1988 ini pernah menggoreskan tinta emas sepak bola nasional. Pada gelaran pertama Ligina tahun 1994 sampai 1995, Petrokimia Putra langsung tampil meyakinkan hingga partai puncak. Gelar juara nyaris diraih jika saja tim yang identik dengan warna kuning itu tidak kalah dari Persib Bandung 01. Prestasi tertinggi akhirnya diraih Petrokimia Putra saat menjadi juara pada kompetisi Ligina tahun 2002. Sayang, musim berikutnya performa tim kebanggaan Ultrasmania itu terpuruk sehingga harus degradasi ke kasta kedua. Sejak saat itu, Petrokimia Putra tak lagi menunjukkan gaungannya. Pada tahun 2005, Petrokimia Gresik sebagai pemilik klub akhirnya melepas pengelolaan klub dan membuat klub Petrokimia Putra bubar. Namun dalam perkembangannya, Petrokimia Putra dan Persegres Gresik meleburkan diri menjadi Gresik United. Tapi pada tahun 2011, Persegres Gresik berdiri sendiri alias sudah tidak melebur dengan Petrokimia Putra, sementara Gresik United pun menjadi klub sendiri. Pelita Jaya. Klub ini menjadi salah satu raksasa Galatama dan sempat konsisten mengarungi kasta tertinggi pada era Ligina. Sepanjang berlangsungnya Galatama, Pelita Jaya mencatatkan 3 kali juara, masing-masing kompetisi tahun 1988 sampai 1989, 1990 dan 1993 sampai 1994. Selain itu, Pelita Jaya juga pernah menjadi runner-up Galatama edisi 1986 sampai 1987 dan 1987 sampai 1988. Tim ini juga terkenal kerap berpindah-pindah markas yang diikuti dengan pergantian nama. Tercatat 9 nama pernah dipakai klub ini. Di antaranya Pelita Jaya FC, Pelita Mas Trans, Pelita Bakri, Pelita Solo FC, Pelita Krakatau Steel, Pelita Jaya Purwakarta, Pelita Jawa Barat, Pelita Jaya Karawang, dan Pelita Bandung Raya. Pada 2015, nama Pelita Jaya lenyap setelah saham klub tersebut dibeli sebagian oleh klub kasta kedua Persipasi Bekasi yang menerbitkan nama baru yakni Persipasi Bandung Raya. Setahun berselang yakni 2016, saham klub ini dibeli oleh tokoh masyarakat Madura Aksanul Kosasi dan mengubah nama klub menjadi Madura United dan bermain di Liga 1 Indonesia. Atas dasar sejarah instan itu, tak sedikit pihak yang melabeli Madura United sebagai klub siluman. Namun semakin kesini, Laskar Sape Kerap, julukan mereka terus berbenah dengan mampu bersaing di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia saat ini. Seluruh data dari ulasan kami berasal dari berbagai sumber dan referensi, mulai dari artikel hingga berita di media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada indosport.com, idntimes.com, footballtribe.com, bombastis.com, hingga Wikipedia. Itulah tadi deretan klub yang pernah berjaya di masanya, lalu menghilang saat ini. Masih adakah klub yang terlewatkan dan tidak kami bahas pada ulasan kali ini? Silakan komen di kolom komentar ya.
Sampai jumpa di ulasan selanjutnya.